Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur terus kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat juga kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan terus kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan ini. Tanda kita bersyukur kepada Allah, manusia yang selalu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak kita yaumil akhir akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Safar. Di zaman jahiliyah, bulan Safar itu banyak yang menafsirkan juga adalah bulan kosong atau bulan nol, atau juga bulan bepergian. Kenapa demikian? Selama 3 bulan berturut-turut zaman dulu, bahwa Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram itu, maka larangan untuk berperang di zaman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan Al-Qur'an, 3 bulan berturut-turut itu ada larangan untuk berperang. Sepakat zaman-zaman dahulu orang-orang Arab Quraisy itu, orang-orang kafir sepakat 3 bulan berturut-turut itu tidak berperang. Zulqaidah, Zulhijjah termasuk Muharram. Maka di bulan Safar ini, maka bulan adalah untuk meninggalkan, mengosongkan tempat tinggalnya, untuk berperang kembali mereka. Maka yang disebut dengan bulan nol atau bulan kekosongan, berpergi berperang. Bahkan zaman jahiliyah itu, di dalam bulan Safar itu tidak boleh berpergian. Kecuali ada tanda-tanda menerbangkan 1 ekor burung. Kalau burung itu terbangnya arah ke kanan, maka dia pergi. Akan pergi seperti apapun dia. Mencari nafkahkah dia, berpergiankah dia. Itu tandanya burung. Kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, maka dia tidak jadi bepergian. Itu zaman-zaman jahiliyah. Maka itu semua tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Karena semuanya itu harus kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu kejadian itu, baik itu rezeki, musibah dan lain sebagainya. Orang-orang dulu itu patokannya kepada burung
ketika burungnya itu berterbangnya ke kiri, maka musibah itu akan datang. Itu penafsiran yang salah bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Kata Allah, sampaikan ya Muhammad kepada umatmu, tidak akan menimpa suatu musibah apapun kepada umatmu itu kecuali dengan izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini masih banyak paham-paham yang demikian. Ketika orang akan mencari rezeki, juga patokannya demikian, hari dan burung. Kalau mau bepergian, ada seekor kucing melintas ke kiri, maka pasti akan menimbulkan kesialan. Ini masih tafsir-tafsir yang salah bagi umat Islam. Mesti harus kita luruskan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa saja di dalam bulan Safar ini yang harus dilakukan bagi seorang muslim? Yang pertama, amalan kebaikan itu di dalam bulan Safar ini itu adalah 10 kali lipat ganda pahala. 10 kali lipat ganda kebaikan. Sebagaimana Imam Nawawi Al-Bantani. Berdasarkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, siapa yang menebarkan kebaikan, atau siapa yang datang dengan menebarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Siapa orang yang mengeluarkan sedekah untuk kebaikan, maka dia akan memperoleh 10 kali lipat kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lalu yang kedua, apalagi amalan yang harus kita lakukan dalam bulan Safar? Yaitu pahala yang Allah lipat gandakan. Dari 1 menjadi 700 kali lipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man arsala nafaqahu fi sabilillah wa aqama baitihi falahu bikulli dirhamin sab'atin mi'ati dirhamin. Siapa yang berinfak, kata Rasul, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara ia sendiri berdiam di rumah, tidak ikut berjuang, tapi dia ikut menginfakkan sebagian rezekinya ke jalan Allah. Sebab ada riwayat ketika seorang perempuan berprotes kepada Rasul ketika pada saat itu akan berperang. Perempuan datang kepada Rasul. Ya Rasul, kami wanita-wanita juga ingin berjihad di jalan Allah. Kata Rasul, keluarkan sebagian infakmu, sebagian rezekimu untuk fisabilillah di jalan Allah. Maka yang disebut man arsala nafaqahu fisabilillah wa aqama baitihi falahu bikulli dirhamin sab'ami'atin dirhamin. Bagi mereka itu yang berangkat berjuang maupun mereka yang tinggal berada di rumah dan menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, maka baginya setiap 1 dirham itu mendapat pahala 700 kali lipat dirham di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya 700 kali kebaikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Syawal. Lalu yang ketiga, amalan apa lagi? Amalan kebaikan yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini amalan biasa kita lakukan setiap kita habis salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk ke pasar, siapa yang masuk ke kantor, siapa yang dia berikhtiar, berusaha, bekerja, mencari nafkah, kemana saja dia, selalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit,
wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu maknanya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah adalah kerajaan dan bagi Allah pujian. Allah adalah zat yang menghidupkan dan Allah adalah zat yang membinasakan. Allah adalah zat yang maha hidup dan Allah adalah zat yang tidak pernah binasa. Hanya kepada Allah lah kekuasaan dan kebaikan. Dan Allah lah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maksudnya apa amalan ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Rasul menyebutkan ketika pergi ke pasar, ketika berkantor, ketika berusaha, bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Maksudnya kata Rasul, ketika kita berada di pasar, maka kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak berani kita mengurangi timbangan kita di pasar. Ketika kita berada di kantor, kita tidak menzolimi juga terhadap kantor kita, tempat kita kerja. Ketika kita juga berikhtiar bersama-sama saudara kita. Mungkin ada saudara kita yang dari malam sampai pagi dia berdoa memohon rezeki kepada Allah. Lalu bersama-sama bermusyawarah dia, berdagang dia. Lalu dia bersama-sama berserikat, dia bekerja sama terhadap saudaranya. Ketika kita juga melakukan hal yang seperti itu, maka kita tidak boleh menzalimi saudara kita. Bisa jadi pada hari itu saudara kita berharap kepada Allah, ya Allah berikan rezeki ya Allah. Keluarga dan anak-anakku menanti atas rezekimu ya Allah. Dari malam hingga pagi lalu dia pergi berikhtiar. Berusaha rezeki yang belum kelihatan di mata dia. Allah menentukan rezekinya bersama-sama saudaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh saudaranya itu terhadap saudaranya itu dia menzolimi dalam pembagian rezeki itu. Maka inilah yang dimaksud dia tidak mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amalannya hanya dia amalkan ketika selesai sholat. Tetapi dia di luar sholat dia tidak amalkan dalam kehidupan dia keseharian. Berzolim dia menzolimi saudaranya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika orang yang melakukan amalan-amalan itu mampu dia, dimanapun dia tempat dia berada, di masjid dia, di pasarkah dia, di kantorkah dia, bersama-samakah dia dengan saudaranya berdagang. Kataballahu lahu alfin sanah, wa ma'a anhu alfin sayatin, wa rafa'alahu alfin darajatin. Orang-orang yang mampu menjagakan amalan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul, orang-orang yang demikian itu atas segala sesuatu itu Allah pastikan baginya siapa yang membacanya itu 1 juta kebaikan Allah berikan. Dan dileburkan 1 juta keburukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 juta keburukan dan kebaikan Allah berikan. Lalu Allah angkat derajat bagi orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 1 juta derajat Allah berikan kata Rasul. Ketika dia mampu mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di tempat sholat, di tengah lingkungan masyarakat, di luar masyarakat, terhadap bangsa dan negara, terhadap saudara-saudaranya, bekerja sama dalam berdagang dan berusaha, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 7 kali lipat
derajatnya, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 kebaikan yang harus kita lakukan dalam bulan Syafar ini. 10 kali lipat ganda pahala. 700 kali lipat ganda pahala. 700 kali lipat lebih, bahkan derajat-derajat yang jutaan yang Allah berikan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Rahman wa ya qadiyal hajat ya Rahim. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal muqtaida was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.